Halo what's up guys, welcome back to my channel Digital Master X ya. Dan sekarang kita akan mengunboxing sebuah handphone legend ya guys ya dari Sony, yaitu Sony XZ3. Nah, di sini seperti ini guys. Nah, di sini itu seharusnya gua sudah unbox ya guys ya di video sebelumnya. Ternyata di video yang belum gua upload itu guys, yang ada di kamera itu ternyata kehapus guys. Jadi gua otomatis buat video lagi gitu loh guys. Ya seperti inilah, memang sering resikonya ya guys ya. Dan untuk kalian yang tidak percaya, ini gua beli tuh, ini dia guys, ini gua beli di sini ya guys ya. Oke, Sony Xperia XZ3 gua belinya dulunya itu 2.100.000 ya guys ya, 2.100.000. Terus sekarang itu sudah turun guys, jadi 1.985.000 atau 2 juta kurang guys. Jadi ini gua belinya di sini, dan gue juga dapet kepala chargernya aja ya guys ya, kepala chargernya aja seperti ini guys. Nah, ini adalah kepala charger dari Xiaomi. Nah, ini entah kenapa gua diberi kepala charger yang Xiaomi kok enggak yang Sony gitu loh guys. Di sini outputnya 5 volt 2 ampere, yaitu 10 watt. Ya lumayan sih. Ini seperti punya gua yang dari Redmi 3S ya guys ya, Redmi 3S dulu, karena distributor ya kayak gini. Oke, harusnya kalau di Indonesia itu harus pakai OTG seperti ini guys. Nah, harus sampai seperti ini biar bisa masuk gitu guys. Oke, habis itu langsung saja ke handphonenya ya guys ya. Oke, di sini sudah gua install ya guys ya, sudah gua install aplikasi. Jadi ini tinggal reka ulang aja. Bagaimana sih feel-feelnya gua dapatnya itu seperti ini. Untung aja box sama ininya itu belum gua buang gitu loh guys. Oke, seperti ini, bubble wrapnya banyak sekali. Ini lumayan sih kalau gua buat jual lagi ya guys ya. Oke, mungkin kalau kalian minat, kalau ini HP-nya belum kejual, kalian bisa beli ya guys ya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi aja deh. Oke, di sini handphonenya ya guys ya, di sini. Oke, di sini gua beli yang tanpa soft case ya guys ya, tapi di sini gua belinya beserta soft case-nya. Tapi soft case-nya itu gua beli di toko lain ya guys ya. Ini harganya sekitar 15.000. Nanti kalau kalian beli punya gua, free soft case ini guys. Oke, di sini juga ada buku seperti ini, kayak kartu garansi gitu loh guys. Di sini juga provider ya guys ya. Di sini juga ditunjukkan cara setting APN-nya. Kalau Indosat GPRS, Smartfren 4G, Telkomsel XL Axis itu internet, kalau Tri itu Tri data guys. Seperti ini guys. Ini adalah buku petunjuknya, dan juga ulasan buat si ini guys, HP ku Semarang Shop. Nah, seperti ini guys. Ini tidak perlu. Terus ini dia handphonenya ya guys ya. Ini gua udah setting seperti ini. Di sini layarnya POLED ya guys ya, dengan layar 6 inci. Dan di sini juga ada layarnya layar lengkung guys, 3D curve. Oke, tapi di sini belum gua beliin tempered glass ya guys ya. Oke, seperti ini. Kalau di bagian belakangnya seperti ini. Kameranya 19 megapiksel dan juga ada NFC-nya guys. Oke, di bagian depan ini ada lampu ya guys ya. Ada kameranya, maksudnya 13 megapiksel. Terus juga di sini ada LED notifikasi di sini guys. Kalau di sini ada LED notifikasi tuh muncul. Kalau yang bentar guys, kok susah fokus gitu loh. Nah, kalau yang ini kedip-kedip itu sensornya ya guys ya. Oke, terus di bagian sampingnya ini, di sini tuh polos guys. Kalau di sini tuh polos. Kalau di bagian sampingnya sini, samping kanannya di sini ada volume up and down di sini, cuma kecil. Terus di sini ada on off-nya di sini di tengah. Terus di sini ada shutternya guys. Dan habis itu di bagian depan, di bagian atasnya maksudnya, itu ada SIM cardnya ya guys ya. SIM cardnya itu single SIM ya guys ya, cuma satu SIM aja, dan juga satu micro SD. Di sini ada microphone-nya guys.
Terus di bagian belakangnya juga ada mikrofonnya dan juga ada Type-C-nya guys. Sayangnya di sini nggak ada jack audionya ya guys ya. Dan juga di depannya lupa gue guys, di sini ada dual speaker di sini sama di sini guys. Di sini tuh panjang. Kalau buat gua dengerin itu di bagian bawahnya itu lebih kenceng ya, seperti 60%, di sini 40%-nya guys. Tapi di sini lumayan enak dual speakernya. Lumayan, ini juga keras dual speaker. Ini powernya 60%, terus di sini 40%. Jadi hampir imbang gitu loh guys, hampir balance. Oke, di bagian belakangnya juga ada fingerprintnya, di bagian tengah masih kayak Sony XZ2, dan juga di sini nggak terlalu cekung seperti Sony XZ2. Oke, di sini ada Xperia. Di sini ada Xperia-nya. Nah, di situ guys, itu ada Xperia. Terus di sini ada sensor-sensornya, ada juga NFC-nya. Kameranya juga ada. Langsung saja kita ketuk 2 kali, itu juga bisa ya guys ya. Fitur ini hilang sejak di Sony XZ1, XZ2 itu nggak ada, dan juga dikembalikan lagi di Sony XZ3. Nah, di sini POLED, jadi di sini ada always on display-nya, dan juga kalian bisa custom, bisa foto kalian, bisa animasi kayak gini. Terus di sini kecepatan fingerprintnya ya guys ya, ini terbilang B aja sih. Tuh. Nah, kenapa tadi nggak bisa unlock ya guys ya? Karena di fingerprintnya di sini, di fingerprint Sony XZ1, XZ3 maksudnya, itu nggak bisa langsung ya guys ya. Kalau kalian gini, langsung kalian gini, habis itu langsung kalian gini terus, nah gitu tuh nggak bisa guys, nggak bisa cepat gitu loh guys, harus ada jedanya guys. Jadi kalau kalian kayak gini terus, nah di situ nggak bisa guys. No, tuh kan nggak bisa kan, jadi harus ada jedanya baru bisa guys. Jadi di Sony ini terbilang simple banget, dan juga ada gua yang nggak suka dari Sony ini karena terbilang sangat-sangat simple, bahkan fiturnya juga simple. Nanti kita bahas ya guys ya di kekurangannya. Di sini juga ada kelebihannya yang banyak banget guys. Di sini juga ada, kita lihat di CPU Z. Di sini SoC-nya Qualcomm Snapdragon 845, itu sudah kenceng banget di 2021. Ini flagship 2018 ya guys ya. Habis itu di sini penyimpanannya 64 GB, RAM-nya 4 GB. Terus di sini sistemnya Android 10 ya guys ya, Android 10. Terus di sini baterainya, waduh ada iklan guys. Di sini baterainya di sini nggak kedetek ya guys ya. Habis itu kita lihat di AIDA. Kita lihat sistem sudah. Terus di sini 10 nanometer ya, biasalah 845 10 nanometer. Waduh guys, ini tiba-tiba gerimis guys di sini guys. Kayak di sini layarnya guys. Layarnya itu 1440 kali 2880, yang berarti layarnya itu 2K guys. Wow, 2K guys. Jadi ini layarnya bagus banget, dan sebagai kompensasinya itu layarnya itu karena bagus, jadi baterainya jadi boros ya guys ya. Terus di sini ada 538 dpi guys, 500-an. Terus di sini juga single SIM ini bisa ya guys ya. Oke, di sini 4G ya guys ya. Di sini gua pakai XL 4G, dan juga bisa ya guys ya XL Axis. Jadi kartunya aman banget. Terus di sini baterainya, nah di sini kelihatan ya guys ya, kapasitas yang dilaporkan Android itu 3200 mAh, yang aslinya di handphonenya sendiri itu 3300 mAh guys. Tapi di sini kedeteknya 3200 ya, karena mungkin kemakan umur ya guys ya. Oke, habis itu di sini Android 10 sama aja. Kameranya di sini kedeteknya 21 megapiksel, yang aslinya 19 megapiksel. Di kamera depannya 13 megapiksel. Oke. Di situ sudah. Oke, kita lihat sensor-sensornya guys. Nah, seperti ini guys.
sensornya cuma absen 2 aja ya guys ya. Di sini gyronya pasti masih ada. Kalau sensor suhu dan juga sensor orientasi sih emang sering absen ya guys ya. Kalau di handphone itu jarang banget kalau ada sensor suhu di handphone. Terus di sini yang penting gyronya aktif guys. Oke, di sini juga ada double-nya niki guys. Kayak Samsung gitu loh guys, kayak smart assistant. Kalau diklik 2 kali di pinggir itu muncul seperti ini. Ini muncul default ya guys ya. Kalau kalian tinggal tekan gini aja, otomatis ada sensor sampingnya guys, seperti ini guys. Ini otomatis ya guys ya. Di sini juga bisa multi jendela. Oke, habis itu kita beralih ke kameranya ya guys ya. Kameranya ini bagus banget ya guys ya, di Sony ya. Sony lah, kalian nggak bisa raguin kamera dari Sony, karena Sony itu di dalam perkameraan ya guys ya, di kamera Sony itu gua demen banget. Gua juga pengen beli kamera si Sony ya guys ya, tapi berhubung duitnya masih rendah, jadi ya nggak bisa lah guys, jadi sulit banget. Oke, habis itu kita coba lihat di pengaturan. Di sini ada NFC-nya ya guys ya. Oke, kalian bisa kasih manfaat di NFC. Kalau gua sih nggak terlalu berguna sih, karena gua nggak ada debit NFC. Oke, di sini bagian di bawah sini vendor AU ya guys ya. Oke, kita coba lihat nih versinya Android 10 guys. Oke, habis itu di sini pastinya nggak ada updateannya ya guys ya, karena di sini mentok updateannya itu di security patch-nya itu 1 November 2020. Di 2021 aja nggak ada guys. Jadi ini mungkin maksimal di Android 10 guys, mentok seperti itu guys. Oke, di sini gue sudah install 3 aplikasi ya guys ya, 3 aplikasi. Gue nggak install Genshin Impact karena apa? Karena di sini waktunya mepet banget ya guys ya. Oke, langsung saja kita coba lihat di Clash Royale. Ya, kalau di Clash Royale sih pasti aman-aman aja ya guys ya. Tombol volume di sini ada sekitar 20-an tingkatan. Jadi enak banget kalau kalian sesuaiin suara gitu loh guys. Oke, di sini kita coba main 1 match aja, kita ke pesta dan juga pertempuran 2x2 aja guys. Oke, kita fullin. Nah, itu suaranya tuh di sini tuh gema guys, karena di sini ada dinamonya. Oke, kita coba nyerang guys. Ini gua noob, masih noob sih. Jadi maaf kalau nggak bisa, kalau kalah gitu loh guys, pastinya kalah sih. Gue nggak terlalu barbar soal Clash Royale, tapi gue sering main ini guys. Oke, di sini ada cannon. Oke, ternyata spell raginya kita guys, tak kirain spell raginya dia. Waduh guys, ini waduh ada kuburan. Oh, kuburannya punya kita. Oh enggak sih. Kalau main kayak gini nggak fokus guys. Nah, kalah ini. Karena posisinya gua itu ngadeg guys ya. Berdiri lah. Nggak enak kalau nggak duduk gitu guys. Kalau duduk kan kalian kan nggak kelihatan gitu guys. Kalau buat Clash Royale pasti aman-aman banget ya guys ya. Jadi kalian nggak perluin lagi kalau kalian pecinta Clash Royale. Aman guys, aman, jamin aman. Karena di sini levelnya gua sudah level besar, jadi musuhnya juga level besar-besar guys. Tuh, bentar. Gua akan nyetir yang sini. Ke bawah, mantap. Yang gregetan itu golem itu guys. Nah, sepertinya kalah ini guys. Ini banget gitu.
tuh kayak ada Canon gitu loh. Nah, ayo dong. Tuh, gangguin itu loh guys yang ini. Nah, bisa ini. Aduh, di delok gitu loh. Ini nggak jadi hancurin. Ntar gue kasih lumberjack. Aduh, ini ke sini aja. Nah, gue kasih pendobrak. Ini buat jaga-jaga. Sikat, tuh kan. Kenal lah, nah, mantap, gitu loh. Nah, tuh, oke, kita kasih lumberjack di sini. Tuh, jadi enak guys. Jadi malah asik main Clash Royale gitu. Oke, kita kasih Barbarian Elite. Ayo, dispel rage, ayo. Waduh, ditamengin gitu loh. Mangkel banget gitu. Tuh, baby dragonnya ada 2 lagi. Biar mundur, dikasih sang lagi. Waduh, kalah nih kayaknya. Ayo combo. Nah, aduh, ada ginian loh maksudnya itu. Bisa itu, bisa. Oh, kan menang kan? Tuh kan biasa. Kita kasih emot-emotnya guys. Biasanya gua kasih emot-emot terus guys, biar musuhnya itu kena mental gitu guys. Oke. Oh iya guys, gua lupa ya guys ya. Di sini tuh bezelnya ya guys ya. Gua sampai lupa gitu guys. Bentar. Nah, tebel guys. Kalau kalian nggak masalah dengan bezelnya, ya kalian aman-aman aja ya guys ya. Di sini yang terutama itu di bagian depan, di bagian atas itu tebel banget dibandingkan Samsung S8, Samsung S9 itu ini masih tebal guys. Samsung S8 aja ini masih tebal, apalagi di Samsung S9 gitu loh guys. Kalau di bagian bawah ini lumayan ya guys ya, nggak terlalu, tapi di bagian atasnya itu tebal banget guys. Oke, habis itu gua akan bermain Mobile Legend guys. Di sini Mobile Legend itu game sejuta umat, banyak banget guys yang main Mobile Legend. Gue sendiri juga main Mobile Legend. Di sini juga sudah season guys. Jadi selamat datang Epical Glory. Oke. Sini gua masih epic. Nah, di sini gua masih epic 4 guys. Dari season, dari legend legend 5 lagi. Belum season epic 4. Terus di sini kita lihat settingannya ya guys ya. Kayak di sini settingannya tinggi. Oke, nggak bisa dapat ultra, entah kenapa, karena mungkin biasanya itu belum dioptimalin. Seharusnya sih bisa ya guys ya, kalau bisa dioptimalin di Mobile Legends-nya. Oke, sini enaknya itu di sini tuh 3D curve-nya guys. Tuh, jadi kalau pencet sini tuh nggak kayak biasanya lah. Biasanya kan langsung siku dulu guys. Kalau ini kan enak guys. Nah, gue suka itu temennya kayak gitu guys. Oke, kita akan coba main klasik. Gue akan main custom guys, custom klasik. Oke, kita pakai si Alpha karena sudah di revamp, jadi ini GG banget sekarang guys. Oke, di sini lancar-lancar aja ya guys ya, pastinya lancar-lancar aja. Ini kenapa gue ke mid gitu? Oke, kita akan coba. Di sini sudah mulai terasa ya guys ya, terasa anget ya guys ya. Di bagian sini, di bagian kameranya, mungkin di mesinnya itu ada di sini, karena di sini kan bagian baterai gitu guys. Di sini sudah mulai anget. Ya karena sih Sony sih terkenal angetnya gitu guys. Apalagi di si Sony XZ2XS, XZS gitu guys. Itu terkenal anget banget guys. Kalau sudah anget itu biasanya drop FPS ya guys ya. Oke, nggak apa-apa lah kalau kan. Nah, kalau gua main di ranked di klasik gua nggak berani sih. Kalau di sini custom ya hajar-hajar aja lah. Oke, kita curi-curi dulu.
ada sih ini ya. Tuh, padahal kayak gini loh, seharusnya sih mati gitu guys. Kalau Mobile Legends di sini aman banget selama baterainya itu nggak di bawah 20%, apalagi di bawah 10%. Nah guys, kalau di bawah 10%, apalagi di 5%, itu patah-patah banget, pakai banget gitu loh guys. Ya wajar sih, handphone lainnya juga seperti itu guys, apalagi gue juga pernah di Redmi Note 9 Pro di bawah 5% itu patahnya itu pakai banget guys. Jadi usahakan kalau bermain game itu nggak sampai baterainya sedikit, apalagi panas juga guys. Kalian juga harus kasih perlindungan gitu loh guys. Jadi kalian harus jaga kesehatan handphonenya juga guys, nggak melulu kamunya juga, anjay. Oke, di sini untuk Mobile Legends aman lah guys ya. Beralih ke PUBG Mobile guys. Di sini kalau PUBG Mobile gue jarang banget pakai main PUBG Mobile, jarang banget. Gue biasanya tuh main COD ya guys ya, Call of Duty, karena gue beli handphone ini buat review aja dan juga nggak sampai ke daily driver ya guys ya. Jadi gua nggak terlalu seriusin pakai handphone ini karena nantinya juga gua bakal jual buat konten aja itu loh guys. Oke, di sini sama seperti XZ1 di PUBG Mobile itu bisa smooth extreme guys, tapi nggak sampai smooth 90 fps sih. Oke, di sini smooth extreme ya guys ya. Smooth extreme, Belen Ultra, HD Ultra, HDR Ultra, Ultra XD nggak bisa. Mantoknya sampai HDR Ultra sama aja ya guys ya, seperti XZ1 juga. Tapi di XZ1 itu parah. 8 Snapdragon 835 itu kalau buat game terus itu kayaknya sudah nggak enak lagi gitu loh guys. Oke, kita coba cari gironya guys. Oke, di sini always on aja ya guys ya, gironya aktif. Oke, di sini kita pakai settingan smooth extreme seperti ini guys. Gironya aman banget. Nah, di sini smooth extreme-nya bagus banget ya guys ya. Nah, seperti ini. Kita coba HDR Ultra aja guys. Oke. Nah, makin mantep banget guys. Di sini detail-detailnya juga ya guys, aman. Pastinya enak banget. Grafiknya itu gua demen banget guys. Nah, di sini gua mainnya sambil ngadeg gitu, kayak nggak ngadeg sih, jongkok gitu loh guys. Kayak ruko lah posisinya. Oke, di sini HDR Ultra ya guys ya, seperti ini. Kalian bisa lihat langsung. Itu tuh, di sini ada patah-patah dikit karena di sini sudah panas guys. Nah, di sini itu sudah panas banget, anget. Tuh udah rame-rame aja, padahal gua masih dapat pistol gitu. Oke, gue dapat Uzi. Tuh di sini juga mulai gerimis lagi. Memang musim hujan ya guys ya sekarang. Nah, di situ juga ada patah-patahnya dikit. Tapi kalau main sih nggak terasa gitu guys. Kita coba turunin ke smooth extreme. Mungkin di sini smooth extreme-nya itu aman, lancar jaya. Tuh. Oke. Sini juga aman. Tuh makin deres, anjay. Di sini kekurangannya yaitu fiturnya itu minim banget guys. Nah, seperti ini simpelnya ya guys. Di simpelnya biasanya kan screenshot itu kan bisa pakai 3 jari dulu guys, bisa 3 jari seperti ini. Nah, di sini tuh nggak bisa guys. Nah, di sini tuh nggak bisa guys. Padahal yang simpel-simpel aja gitu itu loh guys, nggak ada di sini guys.
Oke, di sini kekurangan kedua yaitu ya fingerprintnya sih nggak bisa cepet gitu guys, tapi menurut gua fine-fine aja. Dan yang paling fatal menurut gua di sini nggak ada Face ID-nya guys, jadi cuma ada fingerprintnya. Ya fingerprintnya juga berada di tengah ya guys ya. Menurut kalian berada di tengah itu nggak cocok buat kalian ya guys ya. Kalau buat gua di tengah itu biasa aja sih. Kalau gua tuh fan-fan aja, karena gua juga mainnya itu biasanya pakai pegangnya itu seperti ini. Di sini tuh biasanya ke atas sedikit. Jadi kalau gua pakai fingerprint ya aman-aman aja. Kalau di sini tuh gua malah nggak enak gitu guys. Entah kenapa gitu guys. Saat SMP itu loh guys, gua juga pernah berpikiran kenapa fingerprintnya itu di atas. Karena posisi gua saat itu nggak enak banget kalau fingerprintnya itu di atas, karena kan leren mendhuwur gitu loh guys, leren ke atas. Nah, gue juga pernah berpikiran kenapa fingerprintnya tuh nggak ada di sini gitu guys. Nah, ternyata kesampaian di Samsung S8, walaupun gue nggak beli Samsung S8 sih. Tapi saat Samsung S8 itu fingerprintnya di sini juga kenapa jadi kontroversi itu guys. Ya kan biasanya, ya kan pendapat orang lain itu berbeda-beda ya guys ya. Senengnya itu apa, bisa simpelnya itu apa, nyamannya itu seperti apa, kan berbeda-beda guys. Kalau biasanya kan kebanyakan orang di bagian tengah itu fingerprintnya itu tuh kok gitu sih, kok norak gitu sih, kok aneh gitu loh guys. Kalau buat gua sih malah enak gitu loh guys, kan berbeda pendapat gitu guys. Dan juga di sini juga sama kayak Samsung S8 juga seperti itu. Kok di sini kok kenapa nggak di sini tuh loh guys, kan kebanyakan orang seperti itu gitu loh guys. Nah, seperti itu mungkin perspektif sendiri-sendiri ya guys ya. Di sini bahannya juga enak banget, bahannya kaca, di sini aluminium, dan di sini pasti layarnya dulu. Oke, habis itu di bagian tombol-tombolnya guys, padahal ini kan besar gitu loh guys, tapi di sininya itu kecil-kecil. Kenapa sih si Sony itu tombolnya kecil-kecil gitu guys? Kalau di on off-nya di sini, on off-nya di sini, tombol volumenya di situ, tombol shutternya sih ya ini fan-fan aja. Kalau di sini tuh kenapa tombol on off-nya itu kecil dan juga ditaruh di tengah gitu loh guys. Dan juga di sini buat on off-nya buat volumenya itu ya bisa lah guys ya, bisa dimaklumi. Tapi kenapa di on off-nya itu di tengah gitu loh guys. Kalau nggak di tengah ya, kalau di tengah sih nggak apa-apa, seharusnya itu dibesarin dikit gitu loh guys, dilebarin dikit gitu loh guys. Kalau main gini kan enak gitu loh guys. Gua sering pencet di atasnya, jadi gua pencet-pencet gini tuh nggak bisa ternyata di bagian bawahnya gitu guys. Tuh menurut gua kekurangannya seperti itu. Mungkin kalau kalian ya berbeda-beda. Menurut gua di tahun 2021 ini masih worth it untuk kalian ya guys ya. Game juga aman, sosmedan juga aman, dan mungkin salah satu kendala buat kalian sih ini nggak dual SIM. Nah, biasanya kan orang-orang Indonesia kan kebiasaan dengan dual SIM, tapi di sini cuma satu SIM, single SIM aja. Gua juga ya dimaklumin aja lah kalau bisa single SIM. Kalau mau dual SIM ya kalian harus beli seri yang global gitu guys. Kalau di global itu dual SIM ya guys ya, triple SIM dulu guys. Ada dual SIM, satu micro SD gitu guys. Oh guys, di sini gua kelupaan ada kameranya gitu guys. Gua sampai lupa nggak bahas kamera gitu guys. Oke, di sini kameranya di bagian belakang itu buat video ya guys ya. Buat video itu bisa sampai 4K. 4K-nya itu 4K 30 fps guys. Nah, di sini juga ada steady shot-nya. Kalau kalian ingin aktifkan yang aktif pintar itu kalian harus turunin dari 4K ke Full HD. Di sini Full HD-nya pasti 30 fps karena 60 fps-nya ada di sini. Oke, kalau kalian turunin dulu Full HD 30 fps,
langsung kalian aktifin steady shotnya di aktif pintar. Kalau kalian ke 60 fps ya nggak ada itu loh guys. Nah, nggak ada. Oke, habis itu di sini kameranya ya guys ya 19 megapiksel sih emang. Oke, habis itu oh iya guys, di sini juga di kamera depannya itu gua gimana ya? Salah satu kekurangan juga sih karena di sini efeknya itu mirroring banget guys. Kalau mirroring itu seperti ini guys. Oke, di sini kan tangan kanan gua di sini ya guys ya. Oke, gua cepret. Nah, itu kan tangan kanan. Nah, di sini tuh beralih ke tangan kiri, guys. Nah, seperti ini, guys. Ini efek mirroring. Kalau kalian selfie, seharusnya hasilnya itu bagus, tapi karena efek mirroring ini terlihat jelek, guys. Jadi, cara mengatasinya cuma ada dua, yaitu kalian pakai mode ini, mode potret. Di bagian kalian pencet bagian mode, di situ kalian pilih potret swafoto. Nah, di sini baru ada efek cerminnya, guys. Tapi kalau ini kekurangannya yaitu kalian kalau di low light itu jelek banget sih. Ya nggak jelek banget sih, tapi kalau di low light itu kurang maksimal gitu loh, guys. Kalau kalian aktifin mode potret ini, guys. Nah, ini baru kalau kalian angkat tangan kanan, hasilnya juga akan tangan kanan, guys. Nah, timbang di sini, guys. Nah, ini kan tangan kanan gua tapi hasilnya tangan kiri gua gitu loh, guys. Nanti kalau kayak gini nampaknya seperti aneh gitu loh, guys. Apalagi kalau kalian poni kalian ya guys ya di samping kanan, nanti malah berubah di samping kiri gitu loh, guys. Nah, itu kan aneh gitu loh, guys. Cara ngatasin yang kedua yaitu kalian harus edit ya guys ya. Edit seperti ini, guys. Nah, ini kan seperti ini. Kalian edit di aplikasi, terserah kalian aplikasi, pokoknya aplikasi edit. Kalian balikan ya guys ya, balikan, kalian cerminkan baru bisa, guys. Ya, kelemahannya yaitu kalian harus mencerminkan satu hasilnya, guys. Di video juga seperti itu, ada efek mirroring. Jadi nggak enak banget, guys. Ini gue lagi duduk, guys, capek banget. Jadi ya seperti itulah kekurangan dari kamera depan si Sony, guys. Kenapa di mode potret ada pengaturan mirroring, tapi di sini di kamera biasa, mode biasanya itu nggak ada gitu loh, guys. Kenapa gitu, guys? Kan jadi kekurangan buat gua gitu loh, guys. Oke, di sini juga masih mempertahankan ya guys ya fitur-fitur efek AR seperti ini. Kalian bisa lihat di review Sony XZ1 itu sudah gue review, dan juga di sini masih ada pembuat 3D-nya, guys. Ini gue demen banget dari sini, guys. Nah seperti ini, guys. Gue demen banget dari efek 3D-nya seperti ini, guys. Nah, ini juga kalian bisa lihat di review Sony XZ1 itu sudah gua bahas ya guys ya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara editnya juga, guys. Nah, ini ketawa sih jadinya. Di gua scan sini seperti ini, gua scan sini tuh berbeda gitu, guys. Jadi lucu banget gitu. Oke, seperti ini, guys. Nah, kalau hasilnya baik sih seperti ini, guys. Nah, ini baru hasil yang beneran. Kalau gua kan ini kan buat have fun aja gitu, guys. Nah, seperti ini, bisa full seperti ini. Ini juga bisa di kalian menyukai animasi ini bisa juga, guys. Kalian bisa lanjutin di sini. Gua tahunnya itu di Sony, di iPhone, dan juga di Samsung. Tapi Samsungnya itu Samsung seri S ke atas gitu, guys. SS mahal. Kalau di iPhone kayaknya bayar sih. Kalau kalian tahu, kalau gua salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar, guys, kalau gua salah. Oke, guys, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini untuk memperluas channel ini yang menjadi terbaik lagi, guys. Oke, guys, dan see you next time, dan bye bye.
Oh guys, ini adalah hasil dari rekaman depan ya guys ya. Di sini ya kalau Sony itu efeknya ada mirror-mirrornya ya guys ya, efek mirroring. Di sini gue angkatin tangan kiri ya guys ya. Tapi di layar itu masih tangan kiri. Kalau hasilnya itu biasanya nggak biasanya sih. Emang kalau di kamera depan itu mirroring guys. Kalau gue angkat tangan kanan, terus hasilnya itu jadi tangan kiri gitu loh guys. Jadi kalau hasilnya sih seharusnya ya guys ya, seharusnya itu bagus, tapi kalau hasilnya kayak kebalik gitu jadi kayak gimana gitu loh guys. Oke, aslinya sih ada solusinya sih guys, tapi di sini caranya cukup ribet banget ya guys ya. Apalagi kalau habis rekam terus kalian edit, habis kalian edit itu langsung kalian balikan gitu loh guys, kalian cerminkan gitu loh guys di aplikasi edit tersebut guys. Tapi itu harus satu persatu, apalagi kalau kalian fotonya banyak ya guys ya, fotonya banyak itu jadi tambah ribet banget guys kalau di kamera depan ini. Tapi ada juga kalau di foto ya guys ya, kalau di foto itu ada mode apa ya, mode potret kalau nggak salah guys. Kalau pokoknya mode potret lah guys. Kalau mode potret itu hasilnya ada pengaturan cerminkan ya guys ya. Tapi kalau selain mode potret itu nggak ada settingan cerminkan guys. Jadi hasilnya ya kayak gini guys, kebalik. Oke, langsung saja kita lihat hasilnya kamera depan seperti ini. Kalau di backlight ini di dalam rumah seperti ini. Oke, di sini ada OIS-nya ya guys ya, stabilizernya. Oke, di sini ke luar seperti ini guys. Kalau di belakang backlight seperti ini, wajahnya nggak kelihatan, tapi awannya kelihatan bagus, tapi wajahnya hitam guys, nggak kelihatan. Oke, perpindahannya cukup smooth banget. Oke, tangan gua capek nih guys. Oke, seperti ini guys, bagaimana hasil videonya seperti ini guys. Ini full HD 30 fps ya guys ya. Kalau kalian ingin steady shotnya aktif ya kalian harus ke full HD 30 fps di kamera depan maupun belakang guys. Ya walaupun di sini di kamera depan itu mentoknya ya full HD 30 fps sih. Oh guys, dan ini adalah hasil 4K-nya ya guys ya. Di sini 4K 30 fps seperti itu. Hasilnya awan-awannya kelihatan ya guys ya. Tapi kompensasinya itu di sininya tuh gelap guys, kayak seperti ini. Kalau di 4K 30 fps itu ya steady shotnya nggak terlalu pintar di si pengaturannya ya, meskipun ada tapi di situ nggak terlalu enak guys. Oke, di sini di indoornya seperti ini ada kucingnya. Oke, terus bagaimana sih guys hasil suaranya ya guys ya. Ini perpindahan dari indoor ke outdoor ya guys ya, seperti ini smooth banget. Oke, tapi di sini juga 4K-nya nanti gua upscale ke 1080p sih. Ini ada full HD 30 fps. Di sini steady shotnya aktif ya guys ya, steady shot aktif pintar seperti ini guys. Oke, di sini juga cukup seperti ini. Ya, ini stabilizernya bagus banget, dynamic range-nya juga bagus banget, awan-awannya kelihatan ya, Sony lah seperti itu guys. Oke, bagaimana dengan mic-nya? Ini juga ada full HD 60 fps sih guys, tapi di sini gua ke 30 fps-in 30 fps biar dapat steady shotnya aktif pintar ya guys ya. Oke, kita coba berlari ya guys ya, kita coba berlari. Oke, bentar. Seperti ini gue jalan. Oke guys, bagaimana kalau gue lari? Oke, di sini aja guys. Nah, seperti itu guys. Bentar. Nah seperti itu guys kalau gue berlari. Wih. Oke, di sini resolusinya 19 megapiksel. Seperti ini guys. Oke, mantap lah.